Besok kita merayakan masuknya Injil di tanah Papua. Luar biasa ya penyertaan Tuhan bagi kita sampai semua ada pada hari ini. Baik Bapak Ibu, menurut bagian pembacaan firman Tuhan kita tadi, Lembaga Alkitab memberikan judul pada pembacaan yaitu hikmat Allah dan hikmat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, sebagai sebuah persekutuan jemaat, kita ini terdiri dari berbagai anggota dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itu realitas atau kenyataan kita dan juga jemaat di Korintus. Nah, perselisihan atau perbedaan pendapat pada satu sisi berdampak positif sebab membawa orang pada pencarian kebenaran yang sesungguhnya, tetapi pada sisi yang lain perbedaan itu juga sering melebar kemana-mana sampai bahkan menimbulkan perpecahan jemaat. Ya. Dan jemaat yang terpecah pasti tidak lagi berfungsi sebagai tubuh Kristus. Sebab itu Paulus sebagai utusan Kristus terpanggil untuk menunjukkan kepada jemaat Korintus apa yang menjadi dasar utama dari kehidupan jemaat Kristen itu. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini. Hal pokok dari perselisihan di dalam jemaat Korintus itu ialah paradoks salib. Apa itu paradoks salib? Pengertiannya sederhana dari paradoks itu ialah pernyataan yang kelihatan. Saya ulangi ya, pernyataan yang kelihatan atau kedengaran bertentangan tetapi mengandung kebenaran. Bisa? Saya ulangi lagi supaya bisa paham apa itu paradoks salib. Pengertian sederhana dari paradoks ialah pernyataan yang kelihatan atau kedengaran bertentangan tetapi mengandung kebenaran. Kedengarannya kayak tidak bisa begitu, tapi itu sudah kebenarannya begitu. Seperti itu ya. Nah, contohnya, salib adalah bukti kemenangan Yesus. Kalau Yesus tidak mati, tidak disalibkan, tidak mati, berarti percuma dong kita percaya Dia. Oleh sebab itu salib adalah kemenangan Kristus. Salib adalah simbol hukuman, simbol penderitaan dan kematian. Bagaimana kita mengatakan itu ada kemenangan kita? Itulah paradoks. Itu pertentangan tapi mengandung kebenaran. Nah, paradoks salib yang saya maksudkan ialah salib itu menjadi sesungguhnya. Disitulah letak kemahakuasaan Allah yang menyelamatkan dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Injil yang diwartakan oleh Paulus adalah Kristus yang tersalib. Itulah hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat Allah yang diwahyukan melalui salib itu berlawanan dengan hikmat manusia. Hikmat, apa itu hikmat? Hikmat adalah kepandaian praktis yang menjadikan orang yang memilikinya menjadi berhasil di dalam hidupnya. Itulah konsep orang Yunani yang mereka kaitkan dengan kesuksesan hidup seseorang. Itulah bukti dia memiliki hikmat yang tinggi. Seperti sekarang ketong bilang anak-anak sekolah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi maksudnya sekolah dapat gelar yang banyak-banyak. Toh? Sekolah pintar-pintar. Seperti itu. Nah, hikmat itu yang memisahkan manusia ke dalam dua kelompok. Ada kelompok yang menolak pesan salib
dan menganggapnya sebagai kebodohan. Mereka tidak terima bahwa salib itu adalah jalan keselamatan. Ini bagi mereka yang menolak, mereka dianggap kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, yang merasa bahwa salib itulah jalan keselamatan bagi kita karena Kristus mati disalibkan, yang memiliki hikmat Allah, maka berita salib itu mengandung kekuatan Allah bagi kita, dan kekuatan itulah yang menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu, hikmat manusia yang berasal dari dunia itu telah dibuat Allah menjadi kebodohan bagi mereka yang mengagungkan hikmat dunia ini. Seperti akal, pikiran kita, dan pengetahuan, karena tidak mampu memahami hikmat Allah yang jauh lebih tinggi. Dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, kita tidak akan mampu memahami, menyelami hikmat Allah yang begitu luar biasa. Karena dia terbatas. Ya, dia terbatas. Salib Kristus bagi mereka itu suatu kebodohan. Bagi orang-orang yang memiliki hikmat dunia itu, mereka melihat salib itu sebagai suatu kebodohan. Aneh ya. Masa kita diselamatkan oleh Kristus yang mati tersalib? Yesus harusnya turun dari salib lalu mengalahkan lawannya dan menang. Itu menurut pikiran kita manusia. Penyaliban Kristus adalah contoh dari kelemahan dan penderitaan. Keberatan manusia secara etnis dan historis ini menjadi istimewa dalam reaksi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang Yahudi itu mereka menghendaki tanda. Karena mereka terbiasa mengenal Allah sebagai Allah yang bekerja dengan keajaiban-keajaiban yang hebat, dan Ia sangat berkuasa membebaskan mereka di masa lalu dengan tanda-tanda heran atau ajaib. Sehingga mereka tidak dapat melihat kekuatan dan hikmat Allah dalam diri Mesias atau Kristus yang tersalib itu. Bagi mereka salib itu suatu kehinaan dan batu sandungan. Di sisi lain, orang-orang Yunani, mereka menghendaki hikmat, yaitu pengetahuan dan strategi yang menuntun pada kekuasaan, menuntun pada kesuksesan dan kehormatan. Tapi bagi orang Yunani Romawi di Korintus, hal memiliki pengetahuan, kesuksesan, kekuasaan, dan kehormatan itu sebagai wujud dari orang yang sungguh bijaksana. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi mereka salib menandakan hal yang berlawanan dengan hikmat. Hikmat salib adalah suatu kebodohan besar. Di sini secara tersirat Paulus mau menegaskan bagi kita, seluruh umat manusia harus meninggalkan cara pikir kita yang lama dan menerima Kristus yang tersalib sebagai sarana keselamatan. Sebaliknya, jika mereka tetap pada batasan pemahaman mereka sendiri tentang salib, menolak berita salib, maka mereka akan saling berselisih. Mereka akan saling bertentangan dan akhirnya hidup mereka percuma serta berakhir binasa, tidak berguna. Dalam merangkum refleksi ini, Paulus mengulangi kembalinya paradoks salib itu. Kelemahannya adalah kekuatan Allah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Ketidakmasuk akalannya merupakan hikmat Allah. Jadi apa yang tidak masuk di akal kita itulah hikmat Allah. Lebih bijaksana daripada hikmat manusia. Bapak Ibu ingat Salomo? Tahu ya? Waktu dia diperhadapkan dengan dua perempuan yang sama-sama melahirkan, lalu yang satu punya anak mati, tapi dua-dua menangis tangisannya sama.
Siapa yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang betul, mana yang tipu-tipu? Karena sama-sama sedih memperebutkan satu. Tetapi Salomo tidak minta banyak. Dia minta apa dari Tuhan? Dia minta apa? Hikmat. Ya. Yang kadang tidak bisa kita pahami, kita mengerti, tetapi ketika hikmat Allah itu diberikan kepada kita, kita bisa tahu. Meskipun ketong bilang, saya sudah tahu, saya bisa lihat, saya tahu, saya mengerti. Tapi belum tentu di dalam pengertian kita itu kita paham betul. Saya pintar, saya lulus dengan cum laude, tapi belum tentu hikmat itu menuntun kita, ilmu pengetahuan itu menuntun kita. Kalau tidak ada, kalau kita sendiri tidak memahami hikmat Allah itu. Ya. Inilah Injil. Injil ini berlawanan dengan hikmat dunia dan hanya dapat dipahami oleh mereka yang mau melihat dengan cara yang berbeda atau mengubah sudut pandang dengan melihat salib dengan hikmat Allah, bukan dengan hikmat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam realitas pengalaman hidup jemaat Korintus, Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia yang memiliki dasar untuk memegahkan diri. Sebab setiap orang memperoleh rahmat dan keselamatan dengan cara yang sama. Tidak seorang pun memiliki keunggulan cara yang lebih hebat untuk sampai kepada hikmat Allah atau status yang lebih tinggi untuk memperoleh tempat yang lebih istimewa dalam rencana keselamatan Allah. Hanya ada satu jalan untuk mengenal Allah dan keselamatan yang darinya, yaitu melalui paradoks salib itu. Sebelum menerima Injil, mereka hanyalah orang-orang yang tidak berarti, tidak memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi kehidupan mereka berubah ketika salib yang mengubah dan menyelamatkan setiap orang percaya. Besok ini 5 Februari. 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Membayangkan waktu Injil belum masuk, orang-orang Papua belum mengenal Injil, Injil belum menyentuh tanah ini. Kita adalah kebodohan. Ya. Karena kita mengandalkan kemampuan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kebiasaan tradisi kita. Tetapi ketika Injil sudah menginjak tanah ini 169 tahun. Besok kita melihat di sekeliling kita, ada banyak perubahan kan? Karena hikmat Allah itu. Bertepatan juga, seminggu kemudian akan ada pemilihan umum untuk kita memilih mereka yang akan duduk di pemerintahan, baik presiden dan wapres, dan juga para anggota legislatif yang akan menjadi wakil-wakil kita di DPR, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sebagai gereja Tuhan di tanah ini, Bapak Ibu, kita bersyukur karena Injil, yaitu berita tentang salib yang mengubah kehidupan tanah ini, mengangkat status dan menyelamatkan kita semua. Berita minggu ini mengajak kita untuk memilih dan menggunakan hikmat Allah, yaitu Injil sebagai kekuatan Allah untuk menghadapi segala perkembangan dunia ini. Dunia ini berkembang, lalu kita meninggalkan Injil,
kita akan menjadi sama atau dikatakan bodoh seperti dunia ini. Ya. Tetapi ketika dunia ini berkembang, kita juga mengandalkan Injil kekuatan Allah ini, maka kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan ini. Misalnya, orang tua dulu-dulu kalau pegang HP, apalagi HP Android itu, bisa. Terus terang saya sampai sekarang ini saya masih bisa minta anak-anak untuk ajar. Ya. Apalagi kalau mau masuk Messenger, bikin Messenger itu bagaimana, toh? Dan lain-lain. Tapi anak-anak yang sudah mengikuti, dong bilang anak-anak milenium, dong pegang HP saya, dong kotak-katik mama. Itu yang bagaimana lagi setelah mengerti. Toh? Karena mereka mengikuti perkembangan dunia ini. Tapi jangan sampai kadang-kadang dong bilang kami ini hidup di zaman now. Tapi saya mau bilang jangan sampai kamu now. Toh? Zaman now, tapi jangan sampai now karena kamu kasih tinggal Injil. Pamalas sekolah minggu, pamalas gereja, kamu bisa now. Iya toh? Pemilihan besok, minta hikmat Allah supaya kamu pilih pemimpin yang baik. Ketong pu calon-calon ini, anak-anak kecil ini di rumah itu dong bilang saya begini, kalau toh tak salah bikin terus dong bilang saya, mama nih minus akhlak. Kok dapat kata minus akhlak ini dari mana? Mengerti, mama tuh minus akhlak. Oh iya. Saya dan Pak Pendeta tondo baku lihat muka tondo tertawa, sungguh mati anak-anak zaman sekarang bisa bilang orang tua minus akhlak. Nah, para pemimpin yang tampil ini juga ada yang plus akhlaknya, ada yang minus akhlaknya. Minta hikmat Tuhan supaya ketong bijaksana dalam memilih. Jangan sampai menyesal 5 tahun ke depan. Toh? Sebab ada banyak berita-berita yang menjelekkan, menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi mari dengan hikmat. Saya sendiri sampai sekarang saya masih bingung. Saya mau pilih presiden nomor 1, 2, ke-3 nih yang mana. Toh? Tapi saya tetap minta hikmat Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa pilih yang terbaik. Yang terpilih itu biarlah hikmat Tuhan bekerja untuk dia. Supaya ketong di tanah Papua ini juga merasakan damai dan sukacita itu. Ya. Oleh karena Injil sebagai hikmat Allah, itulah yang membuat hidup kita berhasil atau sukses. Bapak Ibu, demikian juga keputusan dalam menentukan pemilihan yang tepat dan menentukan keberhasilan dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Ini adalah keputusan yang kita tentukan berdasarkan hikmat Allah dan bukan dengan hikmat dunia. Para caleg juga kalau kamu sudah terpilih, jam belum terpilih tuh kaca turun sampai habis. Sudah terpilih lewat kaca naik sampai full, tutup. Terlihat ini siapa yang pilih kok. Toh? Pakai hikmat untuk ada di dalam kepemimpinanmu ketika kau sudah terpilih. Ya. Supaya hikmat Tuhan itu terus bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Bukan karena ini orang supilih saya jadi sudah. Saya bekerja menurut saya mau. Ya, saya pilih-pilih juga. Tidak begitu juga toh. Bapak Ibu, secara umum kita bersama, mari kita hidup bersama dengan Injil yang adalah hikmat Allah bagi kesuksesan dan keselamatan bagi semesta alam ini. Tuhan Yesus mati tersalib, paradoks yang menjadi sumber hikmat itu memberkati kita dengan hikmat-Nya. Amin.